Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Gimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih anak semuanya. Terima kasih Mas Rizal yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Dan Pak Mita akan melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengabsen anak-anak kelas Dakah yang tidak hadir di pertemuan hari ini. Masuk semua. Alhamdulillah. Masuk semua Pak. Alhamdulillah. Baik, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anak masuk semuanya. Mari kita masuk ke pembahasan pada hari ini. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu meniti hidup dengan kemuliaan, di mana sub materinya yaitu kontrol diri. Karena semuanya ini kita akan share screen. Sudah terlihat anak semuanya? Untuk materinya apakah sudah terlihat? Belum Pak. Udah Pak. Sudah. Ya. Alhamdulillah kalau sudah terlihat. Saya semuanya pada kesempatan kali ini Bangsa akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan meniti hidup dengan kemuliaan. Materinya adalah kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan atau Bangsa lanjutkan, apakah ada yang sudah tahu? Coba tunjuk jari. Kontrol diri itu apa? Coba. Menahan diri Pak. Menahan diri ya, menahan diri yang seperti apa ya? Menahan diri dari perbuatan yang buruk Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Apakah ada yang lain yang sudah tahu terkait dengan mujahadah an-nafs atau kontrol diri? Lanjut. Anak-anakku semuanya, mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Tujuan pembelajaran semuanya yang pertama, mari kita dari pembahasan bab ini mudah-mudahan kita bisa membaca surat Al-Anfal ayatnya 72. Kemudian tujuannya yang lain paling tidak harus punya perilaku. Setelah mempelajari bab ini kita bisa mengaplikasikan, ya, tidak kita bisa menerapkan perilaku kontrol diri sesuai dengan kandungan surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian bisa menghafal. Nah, ini nanti siapa yang bisa menghafal, mudah-mudahan anak semuanya mujahadah an-nafs atau
Ini dasari atau dasarnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Semuanya menirukan Pak Miftah dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Dimulai dengan bacaan ta'awud. Dimulai dari sekarang. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Silakan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak semuanya. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Anfal ayat 72, di mana dalam surat tersebut ini yang mana tidak boleh musuh-musuh. Yuk kita lanjut slide selanjutnya. Keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan semuanya. Oke, Mas Rizal, kira-kira ketika menemui sesuatu yang buruk, kira-kira gimana Mas Rizal? Contoh saja misalkan kok ada teman yang ngejek, itu kan ketemu sama sesuatu yang buruk tuh. Kira-kira Mas gimana Mas Rizal? Kalau saya karena kita sudah menginjak dewasa Pak ya, artinya sudah SMA, jadi kita dituntut untuk lebih dewasa Pak. Artinya kita juga harus bisa mengontrol diri kita Pak. Jadi kita biarkan, kita ingatkan bahwasanya perbuatan itu perbuatan yang kurang baik Pak. Nah, karena kalau sesama anak yang sudah dewasa, karena kita sudah kelas 10, berarti kita harus dituntut lebih dewasa dan bijaksana Pak. Baik, terima kasih Mas Rizal, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Mas Ahlis nanti bisa meniru Mas Rizal ya, Mas Ahlis ya. Nah, lihat, apakah orang yang terkuat itu adalah orang yang seperti dalam gambar? Tidak Pak. Bukan ya? Ya Pak. Oke, mungkin kalau sesuai fisiknya, iya, ini ya berotot. Ya. Tapi orang yang terkuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam berbulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Jadi ketika kita marah, kok kita bisa menguasai, mengendalikan diri, kemudian kita
tidak marah, berarti kita termasuk orang yang kuat. Sebaliknya, apabila kita kok ternyata masih mengikuti amarah kita, berarti kita lemah sekali. Itu adalah semua. Jadi sekali lagi, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Hadis Rasulullah, hadis Nabi yang berkaitan dengan pengendalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam au sini qala la taghdab faraddat mirara qala rawa taghdab. Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Rasulullah SAW, nasihatilah saya Nabi, nasihatilah saya. Kemudian Rasulullah berkata, janganlah marah. Pria itu bertanya lagi dan lagi, dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus jangan marah. Artinya ini sangat penting sekali anak-anak semuanya untuk bisa menahan amarah. Oke. Kemudian gambaran orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, ya, bisa jadi frustasi, bisa jadi kalau periangan ini ya, yang gambar perempuan sedang tertawa, ada yang sedang marah-marah, kalau ada lawannya pasti ya, terjadi. Kemudian berkaitan dengan sifat baik ya yang harus diterapkan, sabar tentunya, berhati-hati atau teliti, jujur, kemudian sering-sering atau setiap saat bersyukur ya. Terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah anak-anakku semuanya ya. Kalau kok kita bisa mengendalikan diri, terangi hati dengan puasa. Ini untuk bisa menahan diri, ada cara yaitu puasa. Jurusnya apa saja ini? Yang pertama, dengan menggunakan prinsip kemoralan semuanya. Yang kedua, pengendalian diri. Jurus yang kedua yaitu dengan menggunakan kesadaran, sadar, pakai otak. Kalau tadi kemoralan, ya, saya adalah orang yang beragama. Jurus yang ketiga, perenungan. Kita merenungi apa yang kita kerjakan. Jurus yang keempat adalah menerapkan perilaku kontrol diri. Baik. Yang pertama, menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kayak gitu. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Kemudian memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak semuanya, sebelum saya tutup, saya nanti mau membuat kelompok untuk mengerjakan soal ini ya. Tadi sudah ada gambar. Yang pertama itu masing-masing kelompok ini tak bagi 5 kelompok, nanti masing-masing kelompok menjelaskan isi dari maksud gambar tersebut. Ini 2 ini gitu ya. Kelompok yang pertama dipimpin oleh saudari Mintarni. Kelompok yang kedua dipimpin oleh saudara masing-masing kelompok nanti membuat rasuman dari maksud gambarnya. Ini 2 ini masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan kelompok yang lain gitu. Kalau semuanya
Apakah ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih. Kalau sudah paham, akhirnya kita di penghujung waktu pembelajaran Pak Dasari. Nah, semuanya, mari kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berzikir, sehingga kita bisa mudah untuk menerapkan mujahadah an-nafs, karena hidup di zaman sekarang tentunya banyak cobaan dan banyak kendala. Itu anak-anakku semuanya ya. Iya Pak. Pak Tahiri. Iya, Pak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.